Iya, sebentar. Ini chat highlightnya kita pindah dulu ke sebelah sini. Sebelah sini aja lah. Iya, nggak ada yang cedera ya. Itu yang paling penting saat ini. Kayaknya nggak ada yang cedera. Ya, kita bahas dulu untuk sebentar. Kita bahas untuk pertandingan kali ini dulu lah ya. Ya ini yang penting nggak ada yang cedera. Tapi ya ini permainan yang mengecewakan ya. Babak pertama kita bermain dengan cukup bagus. Babak kedua lumayan, tapi setelah Bournemouth memasukkan Semenyo, lalu kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi dengan masuknya Semenyo, lalu back kita habis pertahanan kita lalu panik gitu kan. Ya dari Bournemouth tadi menurut saya sebenarnya sih banyak mengancam juga tadi di babak pertama, cuman mereka tidak bisa menyelesaikan peluang. Makanya tadi sebenarnya saya juga cukup khawatir kan di babak pertama itu banyak kesempatan-kesempatan berbahaya dari Bournemouth gitu kan. Tapi mereka tidak bisa memanfaatkan. Nah, setelah masuknya Semenyo tadi baru deh mereka langsung menggila lah gitu ya di babak kedua setelah masuknya Semenyo. Odegaard babak pertama tadi lumayan, tapi babak pertama tadi Odegaard bermain lumayan, tapi babak kedua dia tadi seperti terlihat tidak ada semangatnya, tidak terlihat ada rohnya gitu ya. Odegaard tadi kayak frustasi banget dia mainnya tadi. Nggak bisa seperti musim lalu di mana ketika kita kalah lalu mengangkat semangat ya. Odegaard hari ini dia terlihat benar-benar depresi, terlihat benar-benar kehilangan semangat, kehilangan apa ya? Kayak dia bukan Odegaard musim lalu lah gitu loh. Nggak tahu apa yang terjadi dengan dia di babak kedua ini tadi dia benar-benar kayak habis tenaga, habis semangat gitu ya. Makanya saya ngerasa dia ada baiknya dia diistirahatkan ya, bukan gimana itu demi kebaikan dia juga menurut saya harus diistirahatkan. Dia tadi benar-benar gol kedua itu menurut saya juga kesalahan dia tadi, tidak bisa menjaga Evan Nilsson dengan baik ya. Jadi tidak bisa marking Evan Nilsson dengan baik sehingga tadi bola masih bisa disentuh oleh Evan Nilsson. Menjadi gol kedua gitu. Walaupun dia hari ini ada assist ya kepada gol pertamanya Arsenal tadi kepada Declan Rice, tapi overall hari ini dia menurut saya kayak apa ya? Kayak benar-benar kehabisan ide gitu, kehabisan semangat. Istirahatkan lah. Jadi kalau dari saya Odegaard ini harus diistirahatkan. Dan saya sedang mempersiapkan satu video ini memang mau ngomong tentang Odegaard ya. Tapi di sini saya benar-benar ngomong harus diistirahatkan Odegaard gitu. Karena kita sedang dalam tahap yang penting ya saat ini. Oke lah kalau untuk IPL kita sudah nggak terlalu berharap. Mau peringkat 2 mau peringkat 4 sama aja gitu kan, karena yang penting masuk Champions League. Tapi bahwa kita saat ini ada di semifinal Champions League ini adalah pertandingan yang penting gitu kan.
dan menurut saya Odegaard harus diistirahatkan supaya paling nggak kita bisa tembus ke final dulu gitu loh. Ya, balik lagi ke pertandingan ini, setelah tadi masuknya Semenyo ya yang membuat pertahanan kita kocar-kacir, eh kita juga tidak bisa memberikan jawaban gitu loh terhadap apa yang perlu dilakukan. Dari sisi strategi tadi kita juga mencoba-coba. Sebenarnya saya lihat tadi ini kayaknya ada percobaan ya, ada untuk apakah ini uji coba untuk melawan PSG, uji coba strategi untuk melawan PSG, karena tadi saya lihat memang kita ada rotasi pemainnya tuh nggak seperti biasanya gitu ya. Odegaard yang lebih ke belakang, lalu Declan Rice yang lebih ke depan, yang biasanya adalah Declan Rice yang lebih ke belakang, lalu Odegaard yang lebih ke depan. Ini jadi tadi dibalik, Declan Rice yang lebih ke depan, Odegaard yang lebih ke belakang. Itu menurut saya yang sedang dicoba adalah untuk mungkin menurunkan beban tanggung jawab bagi Odegaard, tapi nggak berhasil ya gitu. Jadi sekali lagi menurut saya saatnya Odegaard untuk diistirahatkan dulu gitu ya. Kita lihat secara statistik. Oke ya, kita bahas dulu secara statistik, lalu saya akan baca komen dari teman-teman sebentar. Oke, kita bahas dari statistik. Kita lihat dari momentum. Nah kan momentumnya kita hanya sampai sekitar sini nih tadi, menit ke 65. Begitu sudah mereka masuk Semenyo dan bisa mencetak gol, praktis tadi pertandingan dikuasai oleh Bournemouth ya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita tidak bisa memberi jawaban, justru malah kebobolan sekali lagi. Expected goals kita lebih banyak tapi tidak bisa konversi menjadi gol gitu. Oke, kita punya 13 tendangan ke arah gawang tapi hanya 3 yang on target. Menurut saya ini adalah 4 ya, 4 yang on target. 13 tendangan ke arah gawang, hanya 4 yang on target. Tapi pada saat yang sama mereka ada 2 shot on target dan bisa menjadi gol gitu loh. Dua-duanya ini menandakan bahwa pertahanan kita agak kocar-kacir tadi di babak kedua. Ya itu sih dari saya. Jadi ini secara statistik juga kelihatan bahwa pertahanan kita dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu. Apakah salah dari Saliba atau Kiwior? Menurut saya enggak sih. Kiwior dan Saliba tadi saya lihat kayaknya permainan mereka lumayan juga. Lebih menurut saya adalah dari midfield ya. Midfield kita benar-benar terekspos sehingga tidak bisa memberikan pertahanan yang baik bagi tidak bisa memberikan lapisan pertahanan yang baik bagi back-back kita gitu. Ya, ini ya. Ya, ini dari statistik. Saya baca dari teman-teman dulu ini sekarang ya. Sebentar. Saya baca dari teman-teman dulu untuk komen-komennya ya. Nggak bisa ngebayangin saat nanti ngelawan PSG. Sama saya juga ya. Para pemainnya kayak udah nggak ada fokus. Ya, setuju. Terutama babak kedua ya. Terutama setelah masuknya Semenyo. Setelah masuk Semenyo kita kayak fokusnya tiba-tiba hilang. Langsung tidur aja Bang Os, nggak bisa. Saya punya tanggung jawab untuk melihat ini sampai selesai. Dan harus memberikan harus memberikan review dari pertandingan. Semoga lebih baik, amin. Update klasemen. Oke, nanti ya kita update klasemen. Kebangun lihat video posisi unggul, nggak lama 1-2 nyesek langsung. Pemain cedera semua dipaksain main terus, telat masukin Nwaneri.
Ya, menurut saya ini sudah saatnya kita untuk memberikan tanggung jawab kepada Nwaneri, karena nothing tulus. Kita udah nothing tulus. Nggak ada apa lagi yang kita bisa ini kan. Odegaard mainnya tidak konsen gitu ya. Seperti tadi yang saya bilang, Odegaard seperti kehilangan nyawanya gitu loh. Kehilangan nyawanya Odegaard. Nah, ini orangnya nih, Bang Odegaard. Gimana nih Bang Odegaard? Kok kayak mainnya seperti kehilangan nyawa nih Bang Odegaard. Semua pemain harus istirahatkan sih Bang. Lawan PSG, Odegaard, Saka, Martinelli istirahat. Kalau menurut saya sih Saka, menurut saya nggak ada kesalahan sih hari ini. Martinelli juga menurut saya nggak ada kesalahan hari ini. Banyak dia menciptakan peluang, crossing dia juga tadi bagus. Sayangnya hanya di tengah nggak ada yang bisa memanfaatkan gitu ya. Odegaard sih menurut saya harus diistirahatkan. Yang dimain tuh harus pemainnya hancur deh, semua pemain Arsenal. Skill dan tenaga gimana mau satset. Menurut saya Nwaneri harus gantiin Odegaard. Merino dari awal striker. Trossard kiri, back sayap kanan harus Timber. Mainnya kayak main bulu tangkis. Oh ya, ini sebentar. Saya mau ngomong lagi tentang Timber ya. Ben White hari ini. Ben White juga menurut saya menjadi satu titik lemah kita hari ini ya. Beberapa kali dia kecolongan dan menjadi kesempatan bagi serangan Bournemouth ya hari ini. Jadi ya saya setuju untuk dia digantiin sebagai Timber. Trio kanan kita musim lalu benar-benar nggak perform ya. Trio kanan kita musim lalu ini kan Ben White, Odegaard dan Saka yang sangat OP banget ya. Musim ini dengan cederanya Ben White dan Odegaard ini praktis hanya tinggal Saka yang bermain dengan baik gitu kan. Dari trio ini hanya Saka yang kembali dari cedera dan langsung bisa bermain dengan baik. Ben White dan Odegaard keduanya ya mainnya setelah kembali dari cedera tidak bermain dengan baik. Tapi kalau dibilang Gabriel dia kurang menjangkau titik-titik celah pertahanan. Gabriel ada di semua. Ya benar sih, karena kalau dari saya Kiwior ini memang masih kurang jam terbang, tapi dengan dengan kondisi yang ada saat ini, menurut saya dia ya salah satu pemain yang step up lah gitu loh. Untuk kondisi saat ini, justru tadi kalau menurut saya hari ini pertahanan kita dikecewakan oleh Odegaard gitu. Pertahanan kita hari ini menurut saya dikecewakan oleh Odegaard ya. Ya beberapa kali tadi ketika dia dalam posisi bertahan, Odegaard ini gimana ya? ya itulah kalau dari saya. Saya mungkin tidak sampai se ekstrim, karena banyak sekali ini yang bilang bahwa harus kita jual Odegaard, ban kaptennya dicabut. Tapi menurut saya ada baiknya ini kita pada posisi, saya belum sampai di posisi sana. Menurut saya Odegaard harus diistirahatkan dan saatnya kita memberikan memberikan tanggung jawab kepada Nwaneri. Ya, memberikan tanggung jawab itu kepada Nwaneri. Untuk sementara ban kapten menurut saya kita serahkan kepada Declan Rice. Ya, jadi ya kapten di lapangan tentunya ya. Kapten secara de factonya, secara kapten tim menurut saya masih harus tetap Odegaard. Tapi kapten di lapangan menurut saya dengan kita memberikan tanggung jawab kreatif kepada Nwaneri, ban kapten di lapangan menurut saya harus kita serahkan kepada Declan Rice untuk sementara. Ya, yang penting nggak ada yang cedera kayaknya gitu kan. Dari saya sih kayaknya ya itu aja sih.
nggak ada lagi yang bisa kita apa ya, nggak yang bisa saya bahas gitu. Ya, intinya itu aja dulu lah. Dan ya terima kasih untuk teman-teman yang sudah nemenin. Terima kasih untuk teman-teman yang udah like, share, dan subscribe. Terima kasih juga untuk kepada para member kita. Saya tutup dulu untuk live kita hari ini ya dengan kondisi yang menurut saya mengecewakan, tapi ya it is what it is. Ini adalah apa adanya ini. Ya, itu dulu ya dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya ya.